Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Saya baca bahasa Indonesianya, Chris baca bahasa Belandanya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bahasa Belandanya, Chris? Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Faktanya Lazarus tidur atau mati? Nah, saudara, kita belajar dari pelajaran ini, ternyata cara kita berpikir dan cara Tuhan berpikir itu memang beda. Kan beda jauh tidur dan mati. Betul tidak? Jelas sekali. Nah, jadi masalah yang terbesar, apa Bro Hendrik? Oh ya. Jadi masalah yang terbesar antara kita dengan Bapa di surga itu bukan dosa yang jadi masalah. Ya, tapi apa? Cara berpikir ini yang selalu nggak pernah ketemu. Coba kita baca dulu Yesaya 55, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahweh, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bahasa Belandanya, Chris? De goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekere zich tot den Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amin. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, perhatikan dua hal di dalam ayat 7. Satu, Tuhan minta meninggalkan jalannya dan meninggalkan rancangannya. Nah, sebetulnya ini yang jadi masalah antara kita dengan Bapa di surga. Kita memilih jalan kita sendiri, kita merancangkan hidup kita sendiri. Padahal, kita tinggalkan dulu ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Chris, baca. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan ulieder gedachten. Saya tanya, saudara mengakui nggak firman ini? Betul? Ini yang jadi masalah. Jalan kita, cara berpikir kita itu beda dengan Bapa di surga. Saya mau ambil contoh, ini sepupunya Bing Sepupu yang mau datangin 1,5 senti. Jadi Bing ini akan kedatangan sepupunya dari Indonesia untuk vakansi. Akhirnya mereka minta tolong untuk ngurusin tiket semua, mau ya biasa orang Indonesia waktu sedikit mau lihat banyak. Gitu. Nah, diatur. Wah, nggak bisa jalan begini. Terus sepupunya ini lagi telepon. Lu itu kan cuma dekat jaraknya, saya hitung cuma 1,5 senti di peta. Dari Oostenrijk ada mereka mengambil waktu 2 hari mau ke Venesia. Di peta cuma 1,5 senti. Terus tak jawab, kalau filosofi seperti kamu, saya sarapan di Singapura, makan siang di Jogja, makan malam di Afghanistan. Saking dekatnya. Nah, waktu saya dengar itu saya tertawa juga. Ya, padahal sama-sama orang Indonesia. Cuma tinggal di Indonesia, satu tinggal di Belanda. Cara berpikir sudah beda. Apalagi kita dengan Bapa di surga. Jauh sekali cara berpikirnya. Jadi masalah-masalah yang sering terjadi, persoalan, problem dalam diri kita, itu bukan problem itu, betul nggak, saudara?
Cara kita berpikir dengan cara papa kita berpikir itu yang beda. Nah, bayangkan Lazarus mati dibilang tidur. Bagaimana ceritanya ini? Tapi itu pikiran Tuhan memang. Yang mati bisa bangkit. Nah, buat kita mikirnya nggak sampai sejauh itu. Jadi yang penting sekarang sebagai anak-anak papa di surga, bukan ayo tambah lagi doanya. Kamu sudah 4 jam sehari, kurang tambah 2 jam lagi. Bukan usaha kita untuk melayani dia lebih banyak. Tidak. Tapi mengenal. Betul nggak? Kita berusaha mengenal dia. Untuk ini pikiran kita dan pikiran dia bisa sejalan. Nah, sebetulnya ini juga masalah suami istri. Ya tak? Kita saja menikah sama-sama orang Indonesianya. Masalah itu nggak habis-habis. Apalagi yang menikah Indonesia dengan Belanda. Walah, lebih berat lagi. Ya tak? Kalau kita nggak sejalan dalam hidup ini, nggak saling mengerti. Begitu suatu hari saya dapat tulisan bagus dari salah seorang anak saya. Dia bilang kunci keberhasilan pernikahan adalah kalau masing-masing 2 orang itu menanggalkan egonya. Setuju nggak saudara dengar katanya? Iya toh. Ego kita ini yang sering jadi masalah. Bayangkan kalau 2 orang itu nggak saling mau ngalah, bubar sudah. Ya toh, pasti bubar. Seperti itu kita dengan Bapa di surga. Bertahun-tahun kita boleh jadi Kristen. Tapi kalau kita tidak mau menyesuaikan. Saya ajak saudara melihat ini. Secara fakta, ya, logika kita. Harusnya antara kita dengan Bapa di surga. Itu siapa yang harus menaklukkan siapa? Tahu ya? Menyerahkan. Nurutin siapa? Kita nurutin Bapak. Iya, harusnya kita memaksakan. Tapi faktanya tidak. Secara fakta, antara kita dengan Tuhan, siapa lebih banyak ngalah? Nah, itu loh yang luar biasa. Betul bukan? Tuhan itu lebih banyak ngalah. Ngalah itu bahasa Belandanya apa ya? Supaya Chris tahu. Apa? Iya. Tagihan ya. Aneh bukan? Tuhan lebih banyak, tapi betul juga loh. Tuhan lebih banyak ngampuni kita daripada kita ngampuni Tuhan. Bayangkan, kita kan tanpa kita sadar ataupun sadar, berapa kali kita sering menyalahkan Tuhan. Betul atau tidak? Oke, nah, kalau kita menyalahkan Tuhan, menganggap dia salah, harusnya kita pun bisa ngampuni Tuhan. Karena kalau kita tidak mau mengampuni Tuhan, kita nggak akan ketemu pikiran ini. Sama seperti suami istri. Siapa yang salah kita nggak perlu urus. Pokoknya kita mengampuni. Kok nggak ada yang ngamin? Betul? Pokoknya kita mengampuni. Loh, betul nggak? Nah, kalau suami istri cari siapa yang salah, kapan selesainya ini? Iya? Ya, kamu baru menikah belajar ini, betul. Baru menikah. Oh, dengarnya apa? Belum. Oh, maaf, kecepatan ngomong berarti. Ya, karena ya baru menikah harus belajar untuk mengampuni. Udah lama menikah. Iya, jangan sampai bilang bosan ngampuni. Awas, sudah lama menikah. Nah, seperti itu hubungan kita dengan Bapa di surga, saudara. Harus terus begitu. Tidak bisa tidak tiap hari. Ada hal baru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Selalu ada. Maka itu tidak bisa kita ngotot menang-menangan sendiri, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan betul pikiran kita dan pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya, boleh. Saya setuju banget sama Iya. itu apa? Saya kalau sendiri kerja gitu dan Tuhan tuh hebat sekali ya. Amin. Itu kita harus ingetin 2-3 orang ngomong kita sesuatu. Terus kita ini berapa hari lupa apa yang dia ngomong. Saya pikir Tuhan tuh ada 7 miliar orang. Iya, benar. Semuanya bicara sama dia. Dia tahu satu-satu. Haleluya. Hebat sebenarnya. Jadi saya di sana
benar-benar salutnya sama Tuhan itu. Saya manusia sebenarnya nggak layak gitu ya, untuk bisa hebat gitu. Kita selalu kan seperti bilang kayak Mesir kita, sekali hilang lah gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, kau hebat sekali. Saya 2 orang, 3 orang aja saya lupa. Saya kalau ngomong banyak saya lupa. Pulang katanya salah ini, katanya begini salah. Jadi lagi Tuhan ya nggak mungkin salah kan. Amin. Dia bilang, Tuhan kau hebat. Itu yang saya mau jelasin. Oh ya, betul sekali itu. 1 Korintus 2 ayat 16. Dimarahin lah. 2 ayat 16. Ayo, yang sudah ketemu bahasa Indonesia bisa baca dulu bahasa Indonesia. Ayo. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, sebenarnya Chris. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Amin. Kita memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau kita ingin bisa sejalan dengan Tuhan, nggak sering selip begitu ya, miliki pikiran Dia. Amin. Karena kalau kita bisa memiliki pikiran Dia, aduh, hidup itu dengan Tuhan itu enak sekali. Tenang, betul. Kita nggak akan sering panik, nggak akan sering panik, nggak akan sering takut, tidak. Kita bisa rileks betul-betul. Karena kita kenal dan tahu siapa Dia dalam hidup ini. Jadi, kalau ada di antara kita yang sudah, mungkin yang berkata gini, Tuhan, saya ini sudah baca Alkitab, Tuhan. Saya ini sudah melayani Tuhan. Saya ini sudah berdoa, Tuhan. Kok masih begini? Kok masih begitu? Jawabannya hari ini kita kenal. Karena kita belum mengerti pikirannya. Bagi seorang yang tahu masalah Teddy Andrew, yang artis datang itu anak kami itu, kan sudah ditolak visanya. Nah, saya ini cuma ngomong aja sama Papa kendaki dia kesini atau enggak? Iya. Oh ya sudah kalau iya. Nah, Dengar. iya. Dan dengar iya. Iya dalam hati ya. Ya enggak dengar langsung begitu. Tahu. Ya karena sudah kenal. Iya. Kamu nggak denger? Iya. Contoh saja antara suami istri. Ya kita sudah lama menikah. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong loh. Kalau cuma dipin mata kita tahu dia maunya apa. Iya, Ngerti tak? Saya tahu semua. Kenapa? Nggak pernah tahu. Belum kenal. Batuk-batuk mas. Mau minum. Dia nggak pernah tahu itu. Iya. Loh, ini siapa yang nggak pernah tahu siapa? Sesmerin. Siapa yang nggak pernah tahu siapa maksudnya? Dia nggak pernah tahu saya. Terus Sesmerin tahu dia nggak? Kan tahu dia belum ngomong isi perutnya aku udah tahu. Kalau bilang amin. Dia nggak pernah tahu. Tahu sih. Kamu nggak bilang pura-pura nggak tahu. Iya. Jadi ekspresi. Jadi kalau kita bisa memiliki pikiran Kristus, saudara, gampang mengerti kehendak Tuhan. Jadi nggak harus lewat kuping, nggak harus. Jadi dengan apa itu, ya tanda atau apapun yang bisa merasa. Lalu akhirnya saya bilang sama tadi, kamu ngurus lagi. Nggak mau sudah ditolak kok katanya. Gitu. Terus saya bilang pada dia, ingat ya, bahwa kerajaan Belanda itu harus tunduk pada kerajaan surga. Itu saya SMS dia, karena saya sudah di sini waktu itu. Nah ternyata dia pegang itu. Yang lebih luar biasanya lagi, pertama dia minta visa, itu kan di bank rekening korannya harus ada sejumlah uang dong. Iya harus minta begitu, kok enggak? Ya betul juga. Walaupun pakai sponsor. Iya, walaupun tetap minta begitu. Nah akhirnya ada satu keluarga yang kenal dia baik, minjemin uang, ngirim uang 50 juta ke rekeningnya. Nah, terus waktu dia minta pertama, semua ditanya itu, ini uang dari mana kamu tiba-tiba masuk begini? Iya toh? Ditanya betul. Ya dia jelaskan semuanya itu. Akhirnya begitu ditolak, langsung uangnya dikembalikan. Gitu.
Nah, maka itu waktu saya suruh dia ngurus lagi, bilang, nggak ada uangnya nih. Rekening saya kosong begini. Maju saja saya bilang begitu. Dan itu luar biasa Tuhan. Justru nggak ada uangnya malah dikasih. nggak ada uangnya di situ, malah dikasih. Karena uangnya udah dikembalikan. Iya, sudah dikembaliin. Hebat sekali Tuhan itu. Maka itu dia buat kesaksian itu hebat. Nah, sebenarnya kalau kita kenal Papa, semua kita pakai untuk kemuliaan. Itu luar biasa. Nah, berapa hari yang lalu ada satu kontraktor di Malang. Ya. Tahu-tahu dia itu dipilih untuk bangun satu hotel 70 kamar. Gitu. Secara kemampuan uang apa itu dia nggak mampu. Tapi kalau pengalaman memang sudah dikenal. Terus dia kontak saya lewat SMS. Doanya bagaimana? Dia bilang begitu. Terus saya tanya, bukan doa, saya beritahukan motivasimu. Sebelum kontrak ini kamu iakan, periksa dulu motivasi hatimu. Kalau kamu dapat proyek itu dan dapat keuntungan, kamu apakan keuntungan itu? Karena itu yang Tuhan mau lihat. Ya, saya bilang, jangan balas SMS saya. Supaya kamu gak berdosa di hadapan Tuhan. Ngerti maksud saya itu? Ya. Kalau dia balas SMS saya, dia bohong. Nggak ada yang tahu. Karena saya bilang, saya nggak perlu tahu motivasimu. Tuhan yang tahu. Jadi percuma kamu SMS juga kalau motivasimu lain. Saya juga nggak tahu kalau kamu buat yang lain. Nah, itu yang menentukan. Terus dia balas, sulit juga begitu. Nggak sulit. Kenapa orang itu berkata sulit? Karena kita seringkali nggak jujur. Tahu Chris nggak jujur ya? Kita seringkali iya. Kita ngomongin begini, tahu hatinya begitu. Nah, itulah Tuhan kita, dia nggak bisa ditipu. Dia bisa baca hati kita, dia bisa baca pikiran kita. Maka itu dia paling tidak suka orang munafik. Kita harus jujur kepada dia. Maka itu dengan Tuhan kita nggak usah pakai belat-belat, dia tahu semua. Iya. Jadi kalau kita hidup seperti itu, kita akan bisa enak bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Siapa bisa jawab? Enggak, bukan hidup kudus, hidup benar. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Bukan. Ya, firman-Nya. Pikiran itu kan isme itu faham. Tadi bahasa Belandanya bilang apa? Pikiran Kristus. Ayat 16. De zin des Heren. Sin. Ya, apa? Gedachten. Ja, Bukan. Oh, bisa bukan. Ja, zin. Sin. De zin des Heren. Kemauan. Kemauan. Ja, van de Heer. The sin Ja. van Kristus. Oh, bukan pikiran di situ ya. Terjemahan apa tuh? Ya, pakai apa? 16 Ya, 16. Itu bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Belanda tapi ya heru jadi Oh, Ya, mungkin itu lebih mudah ya. apa? Pakai kata apa? Geratan. Oh, geratan. Akal. Akal. Oh, akal ya. Ya. Ya, kita pakai dua-dua. Jadi akal dan pikiran Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki itu? Sama seperti kalau kita ingin kenal seorang, kita baca biografinya. Betul nggak? Kita baca hidupnya dari buku itu. Jadi kalau kita ingin memiliki pikiran Kristus, ya renungkan firman-Nya. Cintai firman ini. Apa yang dia katakan, dituliskan, percayai. Maaf, jangan tersinggung. Kita baca. Tapi seringkali nggak mau percaya. Betul tidak? Contohnya apa? Bukan soal nggak ngerti. Walaupun sudah diterangkan, seringkali kita nggak percaya. Jangan khawatir, tapi masih Iya, khawatir. nah itu dia. Jangan takut. Iya, tapi masih takut. Ya. Karena belum kenal. Baca lagi, renungkan lagi. Itu ketika tadi, kan memang tadi itu orang yang ramai sekali. Dia sangat sanguin, anak itu memang. Jadi begitu udah ribut langsung tahu semua sudah. Gitu. Nah, terus ketika saya balas SMS itu, dia ceritakan ke teman-teman yang lain. Nah, orang-orang yang kenal saya bilang, ya sudah bonceng aja imannya papamu itu. Dia bilang suruh bonceng imannya. Percaya.
Saya bilang, Ted, enggak, kamu harus belajar kenal juga siapa Bapa di surga itu. Jadi saudara, kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, maka belajar bergantung apa yang dia katakan percaya. Saudara masih ingat? Hanya anak kecil yang bisa punya iman seperti itu pada papa mamanya. Ya atau tidak? Ya. Hanya anak kecil. Karena pikirannya masih bersih. Nah, salah maupun benar, pokoknya ya. Pokoknya ya. Maka itu hati-hati kalau kita ngajar yang salah pada anak-anak. Karena ya terus. Nah, papa mau kita seperti itu. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak kecil. Karena polos, nggak punya mikir macam-macam. Mazmur 18. Mazmur Salam. Ya, Salam 18. Jadi kita dengan Bapa di surga harus betul-betul hidup mengikuti semua kehendaknya. Mazmur 18 ayat 21. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik atau berlaku jahat terhadap Tuhanku. Bahasa Belandanya, Grace? Want ik heb dus Heeren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooselijk afgegaan. Saudara mengikuti jalan Bapa kita? Amin. Harus itu. Dan jangan berbuat jahat. Ayat 22. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Bahasa Belandanya, Grace? Want als zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Ya. Sama seperti kita. Kalau kita jalan di Belanda, jangan bilang di Indonesia ya lain. Kalau kita mau aman jalan di Belanda, ya ikuti aja aturannya. Sama bukan dengan ayat ini. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Perhatikan peraturan-peraturan jalan raya. Ya. Dan ketetapannya, hukum-hukumnya tidak jauh daripada aku. Di Indonesia nggak bisa karena bisa main duit sebabnya. Oke. Ayat 23. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ya, sebenarnya Grace, silakan. Maar ik was oprecht bij hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Ya. Mau nggak kita menjaga diri kita terhadap kesalahan? Saudara? Artinya hidup benar di hadapan dia. Ya, berlaku tidak bercela. Ayat 24. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah, ini ayat yang saya katakan kepada kontraktor di Malang itu. Nah, sekarang hatimu isinya apa? Kalau sampai kamu dapat proyek itu, terus mau apa dengan keuntungannya? Bahasa Belandanya, Chris, ayat 24. Zo gaf mij de Heere weder naar mijn gerechtigheid, naar de reinigheid mijner handen voor zijn ogen. Maka itu saudara, kalau kita ada apa-apa, lalu kita ngomong kepada Bapa di surga, sepertinya jawabannya kok beda. Jangan tanya yang lain, tanya ke diri sendiri. Aku ini benar nggak di hadapan dia? Jangan tanya orang. Kenapa nggak boleh tanya orang? Orang mungkin nggak kasih jawaban yang benar. Bukan, nggak ada yang tahu. Loh, betul nggak? Siapa tahu isi hati kita? Iya. Suami istri aja nggak bisa tahu isi hatinya kok. Iya toh? Yang tahu isi hati kita cuma Tuhan dan kita sendiri. Iya. Maka itu kenapa di pengadilan nggak ada hakim yang adil. Karena nggak tahu isi hati orang. Iya toh? Nggak bisa tahu. Hanya Bapa kita yang tahu. Maka itu selalu kita periksa hidup kita, hati kita ini benar nggak? Lagi saya baca ayat ini. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat 25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Chris? Bij den goede tierenlui houdt gij uw goede tieren. Bij den oprechte man houdt gij u oprecht. Saudara, suatu kali waktu saya sharing ini ada orang Buddha. Oh, kalau gitu hukum karma. Nah, itu beda.
Ini bukan hukum karma. Beda lagi. Ya, Buddha percaya karma itu. Ini justru keadilan Tuhan. Kenapa manusia nggak pernah adil? Ya hanya Tuhan yang adil karena dia tahu isi hati kita. Apa bahasa Belandanya adil? Refund. Jadi kalau kita nggak setia ya, sesuai dengan apanya? Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Nah kalau hidup kita tidak benar, jangan minta kebenarannya untuk nyata dalam diri kita. Nggak bisa itu. Terus ayat 26. Terhadap orang yang suci. Oh iya. Oh 27 bahasa Belanda ya. Oh ini 27. Berarti yang di sini ada 26 ya. Oke 27. Yang bahasa Belanda 26 beda. 26 is bij den reine houdt Oh gij ya. u rein. Oke. Ya 27 ya. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ya silakan Chris. Want gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. Jadi istilahnya sudahlah di hadapan Papa di surga jangan banyak ngomong, udah tahu semua. Kita boleh ngomong yang berbusa mulut ini. Tuhan cuma senyum-senyum aja, aku tahu. Ya. Jadi hati kita, motivasi hidup kita itu yang menentukan. Bukan apa yang kita buat. Yang kita buat kita bisa pura-pura. Tapi dari dalamnya. Jadi mulai hari ini, ayo kita paksakan. Ini pikiran kita ini tunduk pada pikiran dia. Walaupun gak masuk akal. Ya udah, percayain saja. Contoh yang paling gampang lah dalam hidup sehari-hari. Saudara percaya nggak dunia ini berputar? Ya, berputar nggak dunia? Iya atau tidak? Rasa atau tidak? Ya sudah. Nggak perlu bukti kok. Nggak perlu merasa dulu. Oh iya berputar dia. Nggak perlu. Itu kan nggak sulit dimengerti. Oh ya, tolong besok cari berita. Tadi saya dengar berita di CNN. Ada sekelompok ilmu pengetahuan menemukan fakta. Istilah dalam bahasa Inggris itu God articles. Jadi ini akan membuat goncang ilmu pengetahuan bahwa teori Darwin itu teori evolusi itu salah. Wah lagi dibahas sekarang tadi di CNN. God articles. Di alam semesta ini baru ditemukan. Nah, cuma saya terus tadi pergi nggak sempat ngikuti lagi. Bagus saya berita itu. Di akhirnya toh nanti suatu hari semua orang akan mengakui memang ada yang satu itu. Karena itu terbukti. Jadi hari-hari ini biar kita belajar sebagai anak-anak Papa di surga untuk memaksa pikiran kita tunduk pada pikiran. Jalan-jalan kita tinggalkan, kita jalan dengan jalan. Maka hidup kita lebih indah dan menyenangkan sekali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Saya baca bahasa Indonesianya, Chris baca bahasa Belandanya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bahasa Belandanya, Chris? Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Faktanya Lazarus tidur atau mati? Nah, saudara kita belajar dari pelajaran ini, ternyata cara kita berpikir dan cara Tuhan berpikir itu memang beda. Kan beda jauh tidur dan mati. Betul tidak? Jelas sekali. Nah, jadi masalah yang terbesar, apa Bro Hendrik? Oh ya. Jadi masalah yang terbesar antara kita dengan Papa di surga itu bukan dosa yang jadi masalah. Ya, tapi apa? Cara berpikir ini yang selalu nggak pernah ketemu. Coba kita baca dulu Yesaya 55, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahweh
maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Tuhan kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya belananya, Chris. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekiest